Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rahmawati dengan NIM 2310101149. Saya akan mempresentasikan tentang analisis resiko pada bisnis ternak sapi dan kambing. Resikonya wabah penyakit menular seperti PMK murni, sumber resikonya eksternal, jenis resikonya resiko operasional, dampak resikonya kematian massal ternak dan kerugian finansial total. 2. Kenaikan harga pakan, konsentrat, spekulatif, sumber resiko eksternal, jenis resiko, resiko keuangan, dampak resiko, pembengkakan biaya operasional, dan penurunan harga margin laba. Resikonya pencurian ternak di area kandang murni, eksternal, jenis resiko, resiko keuangan, dampak resiko kehilangan aset produktif secara tiba-tiba. Resikonya fluktuasi harga jual sangat saat Idul Adha atau spekulatif, sumber resiko eksternal, jenis resiko, resiko strategis, dampak resiko keuntungan tidak sesuai target jika harga pasar anjlok. Resikonya kelalaian pemberian pakan atau vitamin oleh pekerja atau murni, sumber resiko internal, jenis resiko, resiko operasional, dampak resiko penurunan kualitas kesehatan dan bobot ternak. Resikonya perubahan cuaca ekstrim atau kemarau panjang, murni. Sumber resikonya eksternal, jenis resikonya resiko operasional, dampak resikonya kesulitan mendapatkan sumber pakan hijauan segar. Resikonya kesalahan pemilihan bibit unggul atau murni. Sumber resikonya internal, jenis resikonya resiko strategis. Dampak resiko pertumbuhan ternak lambat dan tidak mencapai target bobot. Resikonya limbah peternakan yang diprotes warga atau murni, sumber resikonya internal, jenis resikonya resiko reputasi, dampak resikonya gangguan operasional atau penutupan paksa oleh lingkungan. Resikonya kecelakaan kerja di area kandang atau murni, sumber resikonya internal, jenis resikonya resiko operasional, dampak resikonya biaya pengobatan pekerja dan terhambatnya aktivitas kandang. Resiko selanjutnya persaingan dengan peternak besar atau impor, spekulatif, sumber resikonya eksternal, jenis resikonya resiko strategis, dampak resikonya sulitnya menembus pangsa pasar lokal yang sudah dikuasai. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, dan saya akan bertanya kepada Rahma. Rahma, menurut kamu dari semua resiko dalam bisnis ternak sapi dan kambing, mana yang paling sulit dikendalikan oleh peternak? Menurut saya itu resiko penyakit ternak paling sulit dikendalikan karena penyebarannya itu sangat cepat dan kadang sulit dideteksi sejak awal. Selain itu, faktor cuaca dan lingkungan juga sangat mempengaruhi kesehatan ternak. Terima kasih. Saya izin menanggapi. Saya setuju dengan Rahma, tapi menurut saya risiko ketersediaan pakan juga cukup sulit dikendalikan, terutama saat musim kemarau. Jika pakan terbatas atau kualitasnya menurun, pertumbuhan ternak bisa terganggu. Saya akan menanggapi jawaban Rahma dan Dwi. Saya setuju dengan pendapat Rahma dan Dwi. Penyakit memang sulit dikendalikan, tetapi bisa diminimalkan dengan vaksinasi dan menjaga kebersihan kandang. Sedangkan masalah pakan bisa diatasi dengan menyediakan cadangan pakan dan mengatur pola pemberian pakan dengan baik. Saya izin bertanya, menurut kamu strategi apa yang paling efektif untuk meminimalkan resiko dalam bisnis ternak sapi dan kambing? Menurut saya, strategi paling efektif adalah menjaga kebersihan kandang, rutin memeriksa kesehatan ternak, serta memastikan ketersediaan pakan yang cukup dan berkualitas. Selain itu, pencatatan yang baik juga penting agar perkembangan ternak bisa dipantau dengan maksimal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.